Halo teman-teman semua, di sini kami akan memaparkan bisnis plan produk kami, yaitu First Stop. Nama First Stop sendiri diambil dengan harapan produk kami menjadi langganan orang-orang dan orang yang ingin membeli makanan atau minuman, produk kami menjadi pilihan utama mereka. First Stop menjual produk makanan dan minuman instan. Makanan instan seperti bakso aci, seblak, dimsum frozen, dan kebab frozen. Sedangkan minuman instan seperti Thai tea, green tea bubuk, dan boba instan. Tim kami beranggotakan 5 orang. Ada Hidayati, Adiyatma, Latifa, Raihan, dan Adelia. Simak terus ya bisnis plan kami. Vision and Mission. Visi dari produk kami adalah menciptakan makanan dan minuman instan yang praktis dan lezat, yang dicintai masyarakat dan menyegarkan tubuh dan jiwa. Sehingga untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang pertama, menyenangkan dan mengenyangkan konsumen kami. Yang kedua, memberikan akses kudapan lezat kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa optimisme dan keriangan pada konsumen kami. Customer Segment. Segmentasi pelanggan adalah sekelompok orang yang telah dipilih akan dijadikan sebagai target konsumen yang sudah siap untuk dijangkau atau dilayani. Jenis customer segment bisnis kami adalah business to customer, yaitu bisnis yang langsung berhadapan dengan para konsumen. Customer segment produk kami yaitu siapapun yang suka jajan makanan dan minuman tapi tidak ingin keluar rumah karena kondisi pandemi COVID-19 atau karena malas keluar rumah. Selanjutnya adalah value proposition. Nah, value proposition ini adalah apa sih sebenarnya? Jadi, value proposition ini adalah nilai manfaat produk atau pelayanan yang menjadi acuan pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memberikan alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa yang diberikan. Nah, dari kelompok kami, karena kami menjual makanan dan minuman instan, jadi value proposition dari kelompok kami adalah menjadikan produk yang kami jual menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan untuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Selain itu, produk kami juga bisa disimpan lebih lama dan dikonsumsi kapanpun. Selanjutnya adalah channels and customer relationship. Ini adalah blok saluran yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya. Yang kami gunakan ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah digital marketplace atau yang lebih sering dikenal dengan e-commerce. Selanjutnya ada social media, contohnya seperti Instagram, dan yang terakhir adalah secara direct atau secara langsung kepada customer. Ya, sekarang akan kita coba bahas Key Activities. Ya, ini adalah kunci kegiatan yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Nah, produk yang kelompok kami jual adalah makanan beku atau frozen food ya, dan minuman bubuk. Hal-hal yang dilakukan adalah pembelian alat dan bahan produksi. Yang kedua ada kegiatan produksi membuat produk yang dijual. Yang ketiga melakukan promosi lewat sosial media atau platform yang telah disetujui untuk digunakan. Yang keempat melakukan pengiriman pesanan ke pelanggan. Dan yang kelima melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada key resources. Ya, ini adalah dalam membangun suatu usaha, sumber daya kunci merupakan hal penting yang harus dimiliki agar key activities atau aktivitas kunci bisa dijalankan dan value proposition dapat ditawarkan kepada customer segment. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada key resources yang dapat dikategorikan. Ada aset fisik, itu bisa seperti fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin. Ada juga hak kekayaan intelektual, misalnya merek, paten, copyright, basis data pelanggan dan basis data mitra, dan informasi rahasia perusahaan. Ada juga yang human atau ini tenaga kerjanya.
Dan ada juga finansial. Nah, ini sumber daya keuangan, perusahaan, tunai kredit, obligasi, atau saham. Nah, dalam bisnis kami, key resources-nya yang diperlukan adalah pertama, aset basicnya itu stok barang, frozen food. Humannya anggota kelompok 2 ya. Finansialnya modal awal dari hasil pengumpulan uang anggota kelompok 2. Selanjutnya ini ada key partnership. Nah, ini pengertiannya adalah partner dari perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat mewujudkan produk dan jasa yang memiliki value proposition yang kuat sesuai pelanggan yang telah dirancangnya. Untuk partner yang dibutuhkan adalah supplier bahan makanan yang dapat dijadikan frozen food ya, seperti itu. Revenue streams dan cost structure. Revenue stream adalah sumber pendapatan yang bisa dihasilkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Sumber pendapatan pada bisnis kami ialah dalam hal penjualan frozen food, dan jenis revenue stream pada bisnis kami adalah transaction revenues. Transaction revenues ini sendiri merujuk kepada kegiatan mendapatkan aliran dana dengan menggunakan sistem transaksi dalam sekali pembayaran oleh pelanggan. Pada jenis transaksi ini, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mendapatkan dana langsung dari konsumen setelah menjual jasa atau layanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cost structure. Cost structure adalah struktur biaya yang menjelaskan jenis pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Berikut adalah biaya tetap dan biaya variabel dari bisnis kami. Biaya tetap termasuk peralatan, masak, iklan Instagram, kuota internet, gaji karyawan, tagihan listrik, dan tagihan air. Biaya variabel termasuk bahan makanan dan kemasan. Sekian dari video presentasi Business Plan First Stop. Have a happy day. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.